Pemirsa, pasar surat utang di Indonesia menunjukkan pertumbuhan pesat sejak dimulainya perdagangan obligasi rekapitalisasi di pasar sekunder tahun 2000. Nilai surat utang negara yang diperdagangkan tumbuh pesat seiring dengan pertumbuhan jumlah emiten dan nilai emisi obligasi di Indonesia. Bagaimana prospek pasar sun dan obligasi korporasi di tahun 2015 ini? Untuk menjawabnya telah bergabung bersama saya langsung dari studio Metro TV di BEI Jakarta, Direktur PT Penilai Harga Efek Indonesia, Bapak Wahyu Trenggono. Selamat pagi, Pak Wahyu. Selamat pagi, Trika. Pak Wahyu, sepanjang kuartal pertama 2015, seperti apa Pak kondisi pasar utang, baik sun maupun obligasi korporasi? Kita bisa melihat dari dua sisi. Yang pertama adalah pasar primer dan pasar sekunder. Di pasar primer, kita lihat penerbitan sun sejak Januari, Februari, Maret berjalan cukup baik, sesuai dengan target pemerintah. Cuma memang kita melihat ada sedikit penurunan dari minat asing terhadap instrumen sun Indonesia. Kalau kita lihat di awal Januari, asing itu menempati urutan pertama sebesar 40% dari total penerbitan sun. Di bulan Maret ini kita melihat masih di urutan pertama, tapi sedikit mengalami penurunan sebesar 2%. Sekarang 38% dari total sun yang diterbitkan itu dimiliki oleh asing. Kita lihat penyebabnya ada beberapa hal. Yang pertama tentunya volatilitas nilai rupiah. Kita lihat bahwa asing itu banyak masuk di bulan Januari memborong sun, tapi kemudian mereka melihat bahwa nilai rupiah di bulan Februari, Maret itu mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Jadi kalaupun mereka misalnya tetap memegang sun kita, itu mereka akan terpapar pada risiko nilai tukar, sehingga mereka justru bisa mengurangi return mereka yang mereka prediksikan cukup tinggi. Jadi ada sebagian pelaku pasar yang menunda masuk ke pasar Indonesia untuk membeli sun, atau bahkan ada beberapa pelaku pasar yang memutuskan untuk keluar sebelum return mereka tergerus oleh penurunan atau pelemahan nilai rupiah tadi. Kemudian kita lihat di pasar obligasi korporasi, so far penerbitannya sudah cukup signifikan dibanding periode yang sama di tahun 2014. Jadi kita bisa melihat bahwa secara pasar primer sebenarnya tidak ada terlalu banyak gangguan. Sekarang kita lihat di pasar sekunder. Pasar sekunder obligasi pemerintah itu di Januari-Februari mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu adalah di rata-rata perharinya 12 triliun per hari. Nah, tapi kalau kita lihat di bulan Maret, April ini, di kondisi saat ini, rata-ratanya sedikit mengalami penurunan, yaitu ada di level 9 sampai 10 triliun per hari rata-rata transaksinya. Nah, ini menunjukkan memang kondisi yang ada itu membuat pelaku pasar sedikit menahan diri untuk mengambil posisi, atau mereka meminimalisasi risiko yang mereka hadapi. Risiko yang mereka hadapi tentunya ada beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan kenaikan inflasi yang baru di-announce oleh pemerintah kemarin, dan yang kedua adalah mereka mengantisipasi potensi pelemahan nilai rupiah terhadap US dollar. Nah, yang inflasi kita bisa melihat bahwa ada dua faktor. Yang pertama adalah core inflation, yang kedua adalah headline inflation. Nah, kalau kita melihat core inflation yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan makanan, ini biasanya akan menggeser yield tenor-tenor panjang. Tapi kalau kita lihat kenaikan BBM yang merupakan administered price yang diinisiasi oleh pemerintah, itu nggak cuma tenor panjang saja yang bergerak naik yieldnya, tapi juga tenor pendek, menengah, dan panjang. Jadi kita bisa melihat kondisi pasar obligasi kita sedikit mengalami penurunan, karena pelaku pasar sedang melihat-lihat besar dari inflasi maupun dari pelemahan nilai tukar tadi. Oke, itu untuk kuartal pertama 2015 ya Pak. Seperti apa prediksi kondisi pasar dan prospeknya untuk tahun 2015? Kalau kita lihat faktor eksternal, nah itu berpotensi akan menyebabkan rupiah rupiah bisa dijaga,
tren penerbitan Sun di Indonesia itu akan sangat menarik ya, karena menawarkan return yang sangat baik dibanding negara-negara lain di regional maupun secara global. Oke. Nah, Pak Wahyu, saya ingin masuk ke program PHEI, Pak. Setelah selesai melakukan valuasi terhadap Sun dan juga korporasi, kabarnya tahun ini PHEI akan melakukan valuasi terhadap obligasi jangka menengah ya, Pak? Yang ingin kita terbitkan itu sebenarnya adalah MTN. Jadi bagaimana harga-harga MTN itu bisa tersedia di pasaran, itu adalah merupakan salah satu tujuan IBPA atau PHEI di tahun 2015 ini. Kenapa? Kita melihat bahwa MTN ini semakin lama semakin banyak di pasaran, semakin populer. Ya, walaupun itu bukan instrumen yang diawasi dengan baik oleh pemerintah melalui OJK, tapi secara de facto di pasar itu tersedia. Nah, pelaku pasar sekarang mengalami kesulitan untuk mereka bisa melakukan valuasi, menilai berapa aset mereka, atau kalau masuk ke pasar sekunder mereka harus menjual atau membeli di harga berapa. Nah, itu mendorong kita untuk bisa memberikan informasi yang dapat diandalkan bagi pelaku pasar. Pelaku pasar yang membutuhkan tentunya bisa dari berbagai sisi. Yang pertama adalah emiten. Pada saat mereka ingin menerbitkan emiten, mereka punya satu benchmark. Berapa nih kupon yang harus saya terbitkan untuk MTN saya? Kemudian juga dari sisi buy side-nya, apakah itu dari sisi manajer investasi, asuransi, dana pensiun, apabila mereka diperbolehkan membeli MTN, ini mereka akan dengan mudah bisa menilai aset mereka sedang ada di mana nilai wajarnya. Kemudian bisa naik atau bisa turun, dan kemudian bila mereka mau masuk ke pasar sekunder, mereka bisa menjual atau membeli dengan harga yang wajar. Baik, terima kasih Bapak Wahyu Trenggono, Direktur PT Penilai Harga Efek Indonesia, telah bergabung bersama kami di Metro Bisnis pagi ini. Dan perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Metro Bisnis pagi kali ini. Saya Rike Karolin, jangan lewatkan Metro Bisnis sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. 8-11 Show, kami lanjutkan kembali sesaat lagi.